Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maharani dari Program Studi Manajemen kelas 232A. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang etika bisnis dalam manajemen produksi. Definisi dan tujuan manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan yang berkaitan dengan menciptakan barang dan jasa melalui pengubahan masukan atau faktor produksi menjadi keluaran atau hasil produksi. Kegiatan ini memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan agar tujuan-tujuan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Adapun tujuan produksi adalah produktivitas, sedangkan tujuan manajemen produksi adalah menciptakan produktivitas dengan efisien dan efektif, di mana tujuan produksi tersebut antara lain yang pertama memperbanyak jumlah barang dan jasa, yang kedua menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, yang ketiga memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban, yang keempat mengganti barang-barang yang rusak atau habis, yang kelima memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. Dan yang keenam, memenuhi pasar tradisional. Yang terakhir, meningkatkan kemakmuran. Pelaksanaan manajemen produksi. Kegiatan ini terdiri atas strategi, kebijaksanaan, dan taktik yang tercakup dalam rencana-rencana pelaksanaan, serta pengendaliannya perlu diwadahi dalam suatu struktur organisasi dengan staf yang terampil, yang memiliki tujuan bersama serta sistem yang menyeluruh dengan gaya kerja tertentu. Sistem ini terdiri atas subsistem yang di samping produksi juga terdapat pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan juga akuntansi. Fungsi manajemen produksi berkaitan langsung dengan produksi barang dan penyediaan jasa. Jadi ada fungsi yang berorientasi produk, ada pula yang berorientasi jasa. Fungsi ini perlu berkaitan dengan fungsi keuangan yang meliputi usaha mendapatkan sumber daya dana pada tingkat harga yang tepat dan mengalokasikannya di seluruh organisasi. Alasan memproduksi. Secara garis besar ada 3 alasan perusahaan melakukan kegiatan produksi, yaitu yang pertama alasan ekonomi. Melakukan kegiatan produksi bagi suatu perusahaan tentu memiliki berbagai tujuan dan latar belakang. Setelah dilihat bahwa di masyarakat ada kebutuhan yang perlu dipenuhi dan diperhitungkan dapat mendatangkan penghasilan bagi perusahaan, maka perusahaan segera merencanakan untuk melakukan kegiatan produksi terhadap barang yang dibutuhkan tersebut. Yang kedua, alasan sosial dan kemanusiaan. Alasan sosial dan kemanusiaan selain dipertimbangkan karena ada kebutuhan masyarakat, juga karena faktor kegunaan positif yang melekat pada barang yang diproduksi tersebut bagi masyarakat. Dengan demikian, bahwa barang produksi lantaran adanya manfaat positif bagi masyarakat, lantaran sifat barang yang diproduksi itu secara objektif memang bernilai sosial dan kemanusiaan, maka bagi perusahaan yang memproduksi barang atau jasa, menjadi penting dijadikan alasan yang cukup strategis dipertimbangkan. Oleh karena fungsi ini, maka bagi perusahaan menjadi penting dipertimbangkan jika produk yang dibuat hanya produk-produk yang memiliki bobot sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Misalnya, perusahaan wajib menciptakan barang yang dapat meningkatkan taraf hidup dan derajat kemanusiaan. Yang ketiga, alasan politik. Untuk alasan politik, mengapa perusahaan produksi suatu barang dan jasa diartikan sebagai aspek-aspek yang dipertimbangkan antara lain dari fungsi dan kegunaan suatu barang atau jasa terhadap kehidupan stabilitas politik suatu negara di mana perusahaan itu didirikan. Jika negara membutuhkan adanya produk-produk yang langsung berhubungan dengan ketahanan negara dan stabilitas pemerintah, maka perusahaan atau negara perlu membuat produk-produk dan fungsi kegunaannya secara langsung. Kapan kegiatan produksi dilakukan? Ada 2 pedoman dalam menentukan kapan memproduksi, yaitu pertimbangan internal dan pertimbangan eksternal. Pertimbangan internal terkait dengan bagaimana kepentingan produsen sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis secara internal meraih kemanfaatan secara optimal dengan memilih timing dalam
produksi ini, aplikasinya yang diterapkan adalah dengan pendekatan orientasi biaya sumber-sumber ekonomi yang cukup mendukung efisiensi ketika sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan cukup murah dan berlimpah serta mudah diperolehnya. Sedangkan pertimbangan eksternal yaitu berorientasikan pada kondisi pasar, di mana pada saat pasar sangat membutuhkan produk yang akan kita buat. Jika pasar cukup besar membutuhkan barang, tentunya ini merupakan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan, sebab perusahaan memproduksi barang di mana masyarakat membutuhkan, maka pasti barang ini akan laku terjual. Etika bisnis dalam kegiatan produksi. Dalam pelajaran ekonomi, terdapat apa yang disebut oleh sebagian ahli ekonomi dengan materi sistem ekonomi. Materi setiap sistem ekonomi adalah cara-cara yang bersifat teknis dan alat yang dipergunakan dalam melakukan produksi, transportasi, pertukaran, dan lainnya. Kadangkala cara dan alat yang dipergunakan oleh sebagian sistem tradisional sangat primitif dan sederhana. Tujuan utamanya adalah tetap memelihara keasliannya. Dalam sistem ini, segala perubahan yang datang perlu dikhawatirkan karena sesungguhnya perubahan itu dalam pandangannya adalah wajib dijatuhi dan dihindari. Berikut adalah beberapa contoh etika dalam kegiatan produksi, yaitu yang pertama, kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri yang berlaku. Yang kedua, menjaga keamanan dan juga kesehatan kerja bagi semua karyawan. Yang ketiga, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang keempat, menghormati hak-hak pekerja. Menghormati hak-hak pekerja termasuk upah yang layak dan juga jam kerja yang wajar. Yang kelima, mengutamakan kualitas produk dan layanan kepada pelanggan.